Oke, aku share screen. Oke, kalau gitu, thank you teman-teman udah datang ya untuk ke session ya yang bareng aku gitu ya, bareng aku. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang personal brand, hari ini kita apa ya? Ya ini semacam sharing-sharing gitu ya, baik dari aku ataupun dari teman-teman kita bisa saling sharing. Di sini kita tentang apa ya? Conducting online sales presentation gitu. Gimana intinya adalah dari yang kemarin gitu ya, dari output yang kemarin, harapannya sih bisa jadi strategi teman-teman juga gitu ya. Kalau kemarin kan lebih kepada, gimana caranya kita dapat dikenal gitu, terus dipercaya dan juga dapat loyal gitu ya dari orang lain. Nah sekarang adalah next-nya gitu ya. Next-nya adalah ketika kita coba invite orang itu untuk ngelakuin Hai, sales presentation atau hai enggak Babe, sales ya. call gitu ya. Mas, Hai nih, Putri, buat duit papi. welcome welcome. Nah, syukurin. Aku coba nih, bentar ya. Oke, jadi mungkin kalau minggu kemarin mungkin sama Mbak Tari ya, maksudnya ada awal-awal gitu buat preparing. Tapi kalau sekarang langsung materi aja karena lumayan ini sih, apa ya, lumayan lah gitu materinya. Oke, aku coba next slide dulu. Ya ini kesembilan ya berarti ya dari roadmap-nya teman-teman. Judulnya adalah Conducting Sales Presentation Online. Ya ini balik lagi gitu ya. Ini semacam kenalan lagi. Nama aku Dikyo Dandika. Sekarang lagi ngemban di yang namanya Simplify Design dan juga Great Playbook Asia. Kalau Simplify Design lebih kepada design service. Kalau Great Playbook Asia lebih kepada pengembangan talent. Simpelnya seperti itu teman-teman. Oke, before start. Jadi ini kita ini ya sebelum mulai gitu, aku pingin ini sih mungkin di sini teman-teman ada yang mau share mungkin sedikit. Kalau kemarin kita ngomongin personal brand dan aku udah apa ya udah udah ngeliat gitu ya. Ada yang udah mulai gitu starting untuk personal brand, ada yang mungkin baru gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau share, mungkin boleh di-share di komen coba. Nanti kita coba lihat sebentar dan juga kalau bisa sih kayak, oh deskripsi sih. Deskripsi gitu. Sedikit. Ada yang mungkin nggak? Ya itu Instagram. Oke, kalau Laila, aku belum ada yang dibuat di share Kak. Maaf, oke, it's okay, Laila. Oke, mungkin di sini ada yang udah coba buat. Ya, sosmed entah itu dimanapun. Ya mungkin sedikitnya sharing aja gitu maksudnya. Aku udah buat ini di sini, terus ya cerita aja short gitu. Siska mau coba? Ya, mungkin open mic aja ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi sebenarnya sih udah start untuk ngonten di Hmm, Instagram, ya. bikin reels. Kadang sih aku selang-seling ya, ada reels, ada feed gitu. Itu lebih ke tips keuangan sih. Jadi kayak itu juga bantuan ChatGPT juga sih. Jadi udah ada topik yang misal mau bahas gitu kan. Nggak melulu ngomongin asuransi gitu. Ya. Tapi emang secara apa ya, viewers itu emang naik turun. Kemudian yang aku masih struggle sih belum bisa engage sampai ada respon gitu. Jadi kadang Hmm, tuh view-nya udah banyak tuh Kak. Udah sampai hmm. ribu, paling paling tinggi itu ada 8.000 gitu kan. Oh, Tapi kayak nice. nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share sih cuma dikit gitu. Jadi masih Hmm. struggle-nya sih di engagement-nya itu. Oh, building engagement-nya itu ya. Betul. Mm. Oh, I see.
Oh, berarti sekarang stage-nya adalah udah apa? Ngasih tahu ke orang-orang gitu, at least diri sendiri gitu ya. Baru Betul. sekarang mau cari engagement-nya gitu ya. Betul. I see. Ya mungkin kalau misalnya engagement mungkin dari yang kemarin ya. Sorry, Shiri. Sorry, I'm not able to make a phone call at this. Ya mungkin kalau misalnya engagement itulah kayak kayak kemarin gitu ya, maksudnya ketika apa ya, harus bisa bikin yang kontennya bait untuk dia questioning gitu. Questioning entah itu nanti questioningnya tentang konten yang financial, entah itu trend dan sebagainya gitu. Jadi kayak apa ya, engagement tuh berawal dari kita yang nanya sih sebetulnya sih. Tanya kepada audiens kita, and then kita dapat respon dari situ kan. Mungkin ya, mungkin ini cuman asumsi aja. Mungkin Siska sekarang lagi banyaknya adalah kontennya terkait tentang pengetahuan, terus tentang apa industri yang keuangan ini gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa ditambah juga gimana caranya buat orang tuh setidaknya pernah nggak sih kayak bikin konten yang questioning gitu buat si audiensnya gitu. Kayak misalnya, misalnya tren 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 saat ini misalnya financial tuh lagi ya bisa dibilang kayak yang lagi heboh apa sih layoff ya misalnya bisa dibilang misalnya gitu misalnya lagi nggak baik aja dan sebagainya terus menurut kamu gimana dan sebagainya pernah nggak sih kayak bikin kayak questioning gitu kan kayak orang-orang nanya-nanya gitu. Karena kalau yang pertanyaan kayak gitu sih lebih seringnya di story ya, Kak. Story oke. Story Terus itu gimana tuh? pun juga ada sih satu dua yang komen, yang kasih pertanyaan gitu. Tapi Hmm, kadang kalau nggak ada pertanyaan pun juga aku pancing, kayak aku bikin pertanyaan sendiri gitu kan, biar ya ada balasan gitu sama yang lain itu. Lebih seringnya oke kalau oke. pertanyaan sih lewat lewat story. Cuma kalau kayak reels atau feed itu belum. Mungkin I see I see. bingungnya di sini sih Kak, kayak em, bingung nih menentukan ketika share feed atau reels itu tujuannya buat apa? Apakah CTA-nya ya? Apakah untuk follow, untuk DM, untuk konsultasi atau apa? Kadang tuh bingung menentukan CTA untuk konten ini tuh apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, paham, paham, paham. Ya, mungkin bisa nanti eh, seiring waktu, kalau aku mah intinya pakai yang tiga kemarin aja sih sebenarnya. Awareness, engagement, sama sales. Cobain aja di tiga di situ gitu. Itu udah paling apa ya? Short lah bisa dibilang gitu. Mungkin nanti next-nya dicoba mungkin deh. Karena apa ya? Building personal brand tuh nggak jatuhnya kayak teman-teman sign up buat insurance sebetulnya. Nggak kelihatan di awal gitu. Pasti by the journey pasti nanti bakal nemuin path-nya masing-masing gitu. Oke, thank you Siska for the sharing-nya. Semoga bisa jadi inspiring buat teman-teman ya. Maksudnya, ternyata emang kalau mau mulai itu eh, the struggle-nya beda-beda gitu ya. Mungkin dari Siska adalah engagement. Kalau aku lebih kepada kalau aku sendiri ya personality-nya sekarang tuh lagi struggle-nya di pada udah ada yang nge-DM, cuman convert-nya aja sekarang tuh yang susah lagi susah. Jadi kayak kadang-kadang ada yang nanya gitu. Karena aku di sini adalah posisinya yang tadi Simplify Design tuh tentang design service, red card-nya doang yang keluar tuh. Udah red card ini, taunya hilang gitu. Mungkin harus ada apa ya? Ya, ada beberapa yang harus diperbaiki lah. Ya, kita di sini sama-sama belajar juga. Oke, Oke, thank you Kak Diki. thank you Siska. Oke, next ya. Oke, untuk next-nya. Ya sama seperti kemarin. Ini kita masuk ke taman bermain lagi. Intinya kita mau belajar tentang sekarang adalah conducting sales presentation gitu. Nah, ini ada purpose of trading-nya. Jadi kurang lebih nanti 5. Jadi hari ini kita ngebahasnya tentang the importance of online sales. Terus yang kedua adalah gimana cara kita preparing online presentation itu. Terus yang ketiga gimana kita bikin setup gitu ya, right environment. Jadi gimana sih setup yang maksudnya proper lah gitu ya buat nanti doing some sales. Terus conducting itu kapan waktu presentationnya gimana dan juga postnya setelahnya teman-teman seperti apa gitu. Jadi ini adalah journey dari awal sampai akhir gitu. Semoga nanti teman-teman bisa terapin juga di phase-nya masing-masing. Dan juga nanti kita boleh diskusi nanti di akhir gitu ya, diskusi di akhir supaya nanti kita dapat entah itu inputan, entah itu nanti masukan dari beberapa mungkin di sini ada yang ngalamin ini, di sini ada yang ngalamin gitu, nanti kita saling feedback aja gitu. Nah,
Seperti biasa gitu ya, kalau aku lebih senangnya sekarang ngelihat, the trend-nya ya, maksudnya the trend adalah ngelihat datanya. Gimana sih kalau ngelihat dari segi industrinya itu sendiri gitu, apalagi di bidang, financial sendiri itu sendiri. Ya ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini, survei yang diambil dari data Reportal. Jadi sebetulnya tuh dari yang kemarin ini tuh sebenarnya adalah, nyambung sama yang kemarin ya, internet user gitu. Kalau internet user yang kemarin itu kan ada sekitar 180 jutaan ya kalau nggak salah kan, dari yang pertemuan pertama. And then kalau ini lebih spesifiknya lagi dia kayak bilang gitu, oh ternyata ada 62,6% Indonesia internet user, umurnya tuh 16 sampai 64 gitu. Dia bilang adalah orang yang purchase produk atau service secara online gitu. Jadi, make sense ya teman-teman kalau misalnya udah mulai mau merambah dengan online sales, oh ternyata ada loh gitu marketnya gitu. Jangan sampai ketika teman-teman ngelakuin sesuatu hal, nggak ada gitu sesuatu di sana. Tapi emang ketika teman-teman nggak dapat caranya, oh mungkin ada cara yang salah gitu. Tapi sebenarnya ada gitu dari segi marketnya gitu. And then ini juga ada data lagi dari Statista gitu ya. Statista katanya di Indonesia gitu, yang industrinya teman-teman tahu sekarang, yaitu di insurance tuh udah bisa diproyeksikan sekitar 283 triliun di 2024 gitu. Dia bilangnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat lah statista.com outlook slash yang ada di bawah itu. Ini adalah kayak perputaran duitnya tuh marketnya segini gitu. Cuman nanti kan nggak cuma satu orang juga, banyak orang kan yang ngelakuin ini. And then huge market lah, bisa gede banget kalau keuangan tuh. And then dari yang tadi 283, dia bilang lagi gitu, menurut Statista adalah sekitar 190 triliun di 2024 gitu. Jadi bisa dibilang berapa ya? Gede gitu ya, hampir setengah lebih gitu dari total produknya gitu. Life insurance tuh paling dominate lah bisa dibilang. Asuransi kesehatan ya bisa dibilang ya. Seperti itu. Nah, terus juga ini sebenarnya ada salah satu fakta gitu ya dari McKinsey & Company, jadi global consultant management gitu di luar sana yang terkenal bisa dibilang kredibel. Dia bilang katanya kalau misalnya perusahaan insurance gitu dia bilang ternyata customer experience tuh matters gitu. Customer experience tuh apa sih gitu. Jadi customer experience tuh ibaratnya kalau teman-teman ngedapetin suatu produk atau service tuh bisa gampang lah, mudah. Intinya seperti itu dan enjoy gitu. Jadi kayak teman-teman misalnya adalah customer experience ketika masuk mall misalnya. Kok dingin ya? Itu kan termasuk part of customer experience dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya online, ternyata dibagi lagi. Yang pertama, teman-teman harus bisa ngelakuin personalized advice kayak yang kemarin lah gitu. Jadi kita tahu, kita bisa diagnosis ini orang tuh sepertinya butuh advice apa gitu kan. Terus yang kedua adalah omni channel experience gitu dia bilang. Omni channel tuh kita tuh bisa dapat sorry ada chat. Oh. Iya, teman-teman kalau misalnya on cam boleh on cam ya teman-teman ya. Jadi supaya kita saling saling kenalan juga gitu kata Pak Siska. Oke, selanjutnya tadi ya kita udah ngomongin tentang personalize, kita harus tahu gitu ya gimana caranya ngasih advice. Terus yang kedua, kita juga omnichannel tuh maksudnya adalah dari beberapa saluran online, kita tuh setidaknya ada gitu di situ supaya kita bisa di-reach out waktu itu. Yang salah satunya mungkin yang tadi Siska udah bilang, oh mungkin Siska adalah kalau dari sisi personalnya, ya udah dia mau branding dirinya lewat Instagram. Mungkin yang lain ada lagi yang lewat LinkedIn, lewat Twitter dan sebagainya, itu bebas gitu. Yang penting bisa di reach out gitu aja sih sebetulnya. Terus yang terakhir adalah yang dua terakhir ya, seamless end-to-end journey. Maksudnya adalah, part of journey dari awal ketika bikin konten, terus nge-hook ke DM ataupun conversation engagement sampai akhir, ya setidaknya gampang gitu ya. Kayak teman-teman tadilah, journey-nya pakai Shopee gitu misalnya, apps Shopee dari awal kita login,
terus purchase, terus kita bisa track gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah part of bagian dari journey-nya gitu ya. Di kita punya juga sebetulnya kan caranya kita adalah kalau misalnya online presentation journey-nya adalah awal-awal oh ya udah kita nge-generate leads-nya dulu, and then dari leads itu kita generate masuk kepada meetings, and yang dari meetings kita adalah post meetingnya ngapain gitu. Ada ngelakuin collaboration, ada yang ngelakuin offering produknya dan sebagainya. Setidaknya seperti itu kan yang kita bisa tahu gitu. Terus yang terakhirnya adalah kita juga bisa bikin interaksi antara digital dan juga di luar digital gitu. Maksudnya apa? Oh, ternyata selain adanya kita di digital, di luar digital juga kita setidaknya harus bisa come up gitu ya dengan mereka gitu, calon customer kita gitu. Jadi bisa dibilang nanti kita ibaratnya bisa bikin ya setidaknya customer experience-nya nggak terlalu banyak, tapi setidaknya gampang orang ngehubungin kita, and then book meeting kita, and then ketika kita nge-set advice juga gampang gitu. Gitu. Jadi ini adalah satu fakta gitu ya teman-teman yang harus tahu gitu. Terus kenapa sih kita harus belajar yang namanya online sales gitu ya? Nah ini sayang banget gitu kalau teman-teman nggak mau coba start gitu karena bisa dibilang luas banget gitu opportunity-nya, dan maksudnya energi yang dipakainya juga nggak terlalu semaksimal ketika kita offline ya gitu ya. Simpelnya kita kalau misalnya offline mungkin naik motor, terus harus berjubel dan lain sebagainya, belum isi bensin dan lain sebagainya. Tapi itu kalau teman-teman lakuin itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau misalnya bisa ngelakuin ini sebetulnya adalah ada 3 advantage gitu yang teman dapat gitu ya. Yang pertama, advantage-nya udah tahu lah, mungkin teman-teman ketika ini bisa connect sama di luar koneksinya teman-teman, itu pasti ya. Terus yang kedua adalah cost efficiency, itu udah pasti. Yang setidaknya kita butuhnya adalah internet, and then gadget gitu ya, ataupun laptop gitu, 3 itu kan sebetulnya. Terus sisanya adalah ya kita mungkin pakai beberapa tools mungkin ya, entah itu internal tools dan lain sebagainya. Berbeda kalau misalnya kita offline gitu misalnya, oh ya offline mah kita udah capek gitu ya, secara cost juga belum makan siangnya, belum bensinnya dan lain sebagainya gitu. Jadi secara perbandingan bisa ditakar lah gitu. Terus yang ketiga, ternyata online sales juga adalah bikin orang nyaman gitu sekarang ya. Jadi intinya adalah kayak misalnya jualan tuh sekarang lewat online gitu, beli lewat online itu nyaman. Tapi sebetulnya nggak buat semuanya nyaman kan sebetulnya. Jadi maksudnya tuh convenience-nya tuh di sini bukan buat semuanya gitu. Not for everyone tuh maksudnya, oh ketika orang diajak book meeting tuh sebenarnya orang tuh ada yang nyaman, ada yang enggak kan sebetulnya kan. Nah, tapi sebetulnya adalah our job to make convenience gitu di situ. Gimana caranya job kita tuh, bikin mereka senyaman mungkin lah gitu ketika kita ngelakuin presentasi gitu. Jadi nggak terlalu intimidating, terus nggak terlalu jelas gitu maksudnya ya, nggak terlalu maksudnya puyeng gitu. Ini tuh maksudnya ngapain sih sebenarnya gitu. And then, nah ini adalah yang nanti kita coba bahas satu-satu gitu. Gimana kita buat presentingnya tuh nyaman gitu ya. Yang harapannya sih teman-teman nanti ngelihatnya misalnya dari yang emojinya nggak nyaman. Jadi kalau berinteraksi sama teman-teman itu nantinya jadinya nyaman gitu. Setidaknya seperti itu sih yang diharapkan gitu ya ketika ngelakuin online sales. Nah, ini adalah step selanjutnya gitu ya. Sebelum kita ngelakuin yang namanya presentasi, sebaiknya kita ngelakuin yang namanya preparing dulu gitu. Preparing tuh ngapain aja? Jadi mungkin ya ini udah sering standar gitu ya, standar di bidang kalau kita ngejual barang sesuatu itu ada yang namanya fase customer-nya tuh dingin gitu ya. Dingin tuh maksudnya nanti kita lihat gitu seperti apa, dan juga yang kedua adalah warm gitu. Itu udah mulai ada interest dengan produk ataupun bahasan kita gitu. And then sebenarnya kalau teman-teman tahu gitu ya, maksudnya ketika ini mungkin ada di beberapa industri sama ya, cuman lebih kepada mungkin behavior-nya aja yang beda gitu, konteks-konteksnya.
Nah, cuman yang kita bisa bahas di sini tuh kalau misalnya cool, jadi kita harus tahu nih, jadi ketika kita reach out nih, ini orang kira-kira di mana ya si fasenya ya, apakah cool atau warm gitu. And then kalau yang cool, cool tuh seperti apa gitu ya. Oh, misalnya ketika kita initial contact dengan orang ini, satu, dia nggak interest, dia nggak nge-reply kita gitu ya, ataupun dia nggak engage dengan apa yang kita tawarkan, sebetulnya seperti itu sih. Itu adalah salah satu ciri-cirinya gitu ya. Terus yang kedua, ini udah pasti gitu ya, dia belum punya yang namanya knowledge tentang produk atau industri kita biasanya tuh. Jadi misalnya ada produk baru, ya kita harus bisa nge-educate mereka gitu dengan beberapa apa ya strategi kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah low engagement. Jadi the client may be hesitant, jadi kayak ogah-ogahan gitu ya, acuh tak acuh. Jadi dia tuh kayak nggak mau di inilah apa, nggak mau diganggu lah bisa dibilang gitu. Jadi nggak ada keterlibatan di situ. Nah ini adalah contoh aja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ngedetect gitu nanti ketika nanti mau reach out dan sebagainya. Ini kira-kira orangnya di mana ya? Apakah di cold atau di warm nih teman-teman? Jadi gitu. Karena nanti bakal berefek ke next-nya kan sebetulnya. Nah, terus gimana caranya? Cara ngerubah dari apa cold gitu ya, cold stage kepada warm stage gitu. Ini adalah salah satu ya coba aja pakai empati teman-teman gitu. Maksudnya ketika apa teman-teman tuh harus serius gitu. Ini sebenarnya tuh mau jadi klien aku nih ke depannya gitu ya. Nah, sebetulnya kan kita harus bisa diagnose dulu kayak dokter lah gitu ya. Ibaratnya kayak dokter kira-kira sakitnya di mana nih gitu kan. And then yang pertama itu udah pasti gitu ya. Caranya tuh satu, kita harus state diri kita tuh siapa gitu. And then kalau teman-teman kayak misalnya tadi teman-teman yang udah mulai personal brand gitu ya dan sebagainya itu nilai plus karena satu teman-teman dikenalnya lebih mudah gitu kan sebetulnya. Oh, backgroundnya seperti ini, orangnya seperti ini, and then ketika di invite itu harusnya nggak cold banget lah gitu ya setidaknya gitu karena udah tahu. And then yang kedua teman-teman juga harus bisa state ini tuh purpose meetingnya ngapain sih gitu. Kadang-kadang kan ada yang apa ya nggak kadang-kadang ada yang misalnya invite tapi invite itu ngapain gitu itu kan kayak apa ya jatuhnya kayak orang bertanya-tanya gitu ya tapi kadang ada yang works seperti itu kadang ada yang misalnya state-nya oh ya udah nanti tuh kita setidaknya satu purpose misalnya ya udah kita mau coba kenalan dulu sama kamu terus kedua mungkin kita ada beberapa offering yang bisa kita tawarkan gitu ya untuk jadi solusi jadi kayak apa ya gelas gitu ini ngapain sih meetingnya gitu ya. Terus yang kedua adalah kita harus bisa yang namanya provide value gitu. Jadi apa ya? Setidaknya gimana caranya sebelum orang itu sign up gitu di kita, kita provide value gitu. Kayak misalnya sesimpel kayak gini. Ilustrasi yang mudah tuh teman-teman pakai YouTube kan? Pakai ya. Rata-rata pakai YouTube kan. And then the free trial-nya tuh kan kita bisa nonton kan. Sebetulnya kan bisa nonton dengan banyak banget lah mau belajar mau nonton hiburan mau nonton konser bisa gitu secara ini itu free trialnya gitu and then sebenarnya kan kalau misalnya dia mau sign up dan ngerasain free-nya udah oke nih mau next-nya ya dia sign up and then dia dapat benefitnya satu nggak ada ads gitu ya kedua lebih lebih apa lebih oke lagi lah dari segi fitur ya feature lah gitu ya. Nah, ibaratnya teman-teman juga harus bisa gitu nanti gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin udah dapat calon klien, book meeting, teman-teman harus bisa kasih value gitu. Misalnya satu, misalnya ngasih tentang risk assessment mereka, misalnya itu kan oke ya maksudnya ya. Ataupun teman-teman kasih beberapa kasih beberapa insight tentang situation financial mereka tuh sebenarnya ya bisa dibilang nggak bagus lah, and then teman-teman kasih gitu knowledge-nya harusnya seperti ini itu kan bakal lebih orang tuh apa ya interest gitu ya. Oh ini orang belum belum apa-apa udah ngasih suatu value gitu jadi kan lebih enak gitu. Dan yang ketiga kalau bisa jadi teman-teman tuh harus bisa ngelatih
caranya adalah ask open-ended question. Jadi misalnya kita nanya yang benar-benar gini nih, apa ya, nanya yang sekiranya jawabannya tuh nanti esai gitu. Jadi misalnya, "Oh iya Bapak," misalnya, sesimpel misalnya, "Kesibukannya apa hari ini?" Sorry, "Kesibukannya apa?" Gitu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya lebih kepada exploring jawabannya mereka kan. "Oh iya ini," gitu. Jadi 3 hal ini sih sebetulnya yang nanti bakal ngebawa teman-teman dari misalnya cool menjadi warm gitu ya. Jadi orang-orang interaksi gitu. Nah ini, the next-nya sebetulnya adalah, fase di mana ini warm gitu ya, udah mulai, oh satu dia udah interest gitu yang pertama, gitu ya, the client has respond to initial contact, dia udah interest ketika kita tawarin sesuatu gitu ya. Terus yang kedua, mereka juga udah apa ya, ngebuka gitu ya ketika kita ngelempar question biasanya dia ngejawab gitu, ataupun lebih dalamnya misalnya, eee, kita udah bisa apa ya, jago banget sih kalau misalnya udah bisa ngorek-ngorek apa, expense gitu ya, income gitu ya, itu udah kayak lebih intimate lagi gitu. Itu udah oke lah gitu ya, udah bisa dibilang sisinya adalah hangat gitu. Terus yang ketiga adalah, jadi, si orang ini tuh intinya udah siap ketika kita ngelakuin advice gitu, atau edukasi gitu ya. Simpelnya kalau misalnya mereka bilang ada suatu ya nih misalnya ada keluhan masalah X misalnya, terus teman-teman kasih gitu ya dengan, oh misalnya solution Y gitu misalnya ya, terus dia bilang, apa ya, responnya dengan positif, ya itu udah termasuk kategorinya warm lah bisa dibilang gitu. Jadi kurang lebihnya gitu ya. Jadi ada dari cold, terus jadi warm gitu. Nah terus terus selanjutnya adalah gimana kita bisa gathering relevant information gitu. Jadi caranya kita untuk lebih tahu gitu ya, lebih tahu customer kita tuh sebenarnya tuh seperti apa sih profiling-nya seperti itu. Jadi kita mau kenalan gitu sebelum kita ngasih offering gitu ya. Ini adalah salah satu yang teman-teman bisa bisa apa, terapkan gitu ya maksudnya. Yang pertama, ya setidaknya kita tahu gitu, situasi mereka tuh seperti apa dari segi finansialnya misalnya. Terus kita udah tahu background ini orang tuh seperti apa sih. Apakah dia apa ya, bos gitu ya, misalnya bos, misalnya C-level, atau misalnya mereka orangnya adalah freelancer, atau mereka orangnya adalah pekerja gitu ya, dan lain sebagainya. Karena nantinya tuh bahasannya tuh pasti berbeda gitu entar tuh. Pasti udah ngomonginnya tuh masalahnya beda gitu, dari mulai satu masalahnya tuh misalnya adalah mengenai, income ataupun expense gitu, pengeluarannya, ataupun nanti misalnya udah tinggi gitu, levelnya bukan lagi ngomongin income expense, lebih kepada kira-kira apa sih yang bisa mereka apa ya, spend gitu ya untuk, cover apa, buat save money mereka gitu kan, gitu. And then the next-nya, teman-teman bisa juga gitu, kayak misalnya, oh kira-kira mungkin ada nggak ya goals dari segi finansialnya itu sendiri gitu. Misalnya udah mulai ngomongin retirement, apa, terus udah ngomongin edukasi buat anaknya gitu, ataupun udah ngomongin tentang strategi buat, beli rumah gitu ya misalnya. Nah itu teman-teman bisa lihat gitu. Nah terus yang ketiga mungkin ini teman-teman sering lakukan mungkin ya, risk assessment. Jadi teman-teman bisa langsung apa ya, setidaknya ngasih, kira-kira resikonya seperti apa ya ketika nanti melakukan A, B, A, B, dan C gitu ya. Intinya seperti itu sih. Nah, terus itu adalah, jadi yang teman-teman lakukan tuh sebetulnya tuh pertama, teman-teman tuh ngegali gitu ya, dari current situation-nya gitu, terus itu teman-teman harus bisa tahu gitu, gaps-nya tuh seperti apa sih, maksudnya bolong-bolongannya itu seperti apa untuk mencapai goal mereka, dan juga teman-teman bisa offer nanti di situ, offering A, offering B, dan C gitu di situ. Dan pasti teman-teman juga kan di sini, belajar dengan product knowledge-nya sendiri ya, maksudnya ya, dari segi, yang ditawarkan. Kalau bisa kalau bisa jago product knowledge, sebetulnya teman-teman nanti bisa ngeracik offering-nya gitu. Kadang-kadang, offering-nya tuh bisa kayak di-custom sesuai dengan personality mereka gitu ya.
Sama lah mungkin di industri yang lain juga seperti itu gitu. Setidaknya kita bisa cover semua yang dibutuhkan mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi awalnya kita kayak ini ya, preparing-nya tuh oke, semuanya udah siap gitu ya. Maksudnya kita udah tahu, and then mau ngapain aja nanti gitu ya. And then the seconds-nya adalah setting up the right environment gitu. Jadi apa ya? Intinya kita seprofesional mungkin lah, walaupun itu adalah bisa dibilang online sales gitu ya. Kebayang, ini aku pernah gitu ya, waktu itu sharing sedikit. Jadi ada yang reach out ke aku waktu itu tuh kayak apa ya, dari talent India gitulah, India companies gitu. Terus dia kayak ngajak meetings buat nawarin service mereka, tapi kayak nggak enak gitu, background-nya tuh kayak belakangnya tuh di kamar, terus nggak kayak nggak siap gitu ya. Terus yang kedua adalah dari segi mikrofon gitu, dia kayak kayak kresek-kresek dan sebagainya gitu. Itu kan jatuhnya adalah ngebangun yang namanya trust sebetulnya kan. Kalau teman-teman bisa setting the right environment, sebetulnya tuh teman-teman adalah lebih kepada nanti naikin trust-nya sih gitu. Nah, ini adalah 3 gitu. Jadi intinya teman-teman untuk dilihat sebagai profesional tuh yang satu adalah a quiet place itu udah pasti gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin bilang ada di tempat yang berisik dan sebagainya, mungkin bisa kayak di-announce ya, di disclaimer dulu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat yang tenang tempatnya, jadi itu bisa teman-teman share-nya lebih enak lah. Terus yang kedua, use professional background, itu kalau bisa yang represent teman-teman kerja gitu, itu oke lah gitu ya. Terus yang kedua udah pasti good lighting, kalau misalnya kalau siang masih oke lah, kalau malam ya itu harus prepare gitu ya, deket lampu lah setidaknya gitu, supaya bisa kenalan gitu ya bareng calon customer. Nah, ini juga sebetulnya yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita meetings gitu ya dengan calon customer kita. Yang pertama udah pasti internet connection must be good gitu, in connection, walaupun di Indonesia belum secara merata gitu ya, secara speed gitu ya, speed connection. Kalau di luar mungkin udah sampai 1 gigabyte per second gitu ya. Kalau sekarang kita kan masih kayak MB-MB-an gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman udah kayak dapat yang namanya internet quick connection. Yang kedua, setidaknya quality kameranya ya. Itu kan biasanya tuh kamera tuh semakin bagus tuh ketika ada cahaya gitu yang nempel ke kita gitu. Kalaupun nggak ada ya mungkin nanti teman-teman bisa kayak provide lah sedikit. Mungkin sekarang murah ya, kayak lightning-an tuh 50 ribuan mungkin, dan berapa bisa dicoba gitu. Terus yang ketiga adalah good microphone gitu. Jadi intinya adalah dari ketiga ini setidaknya mau representasikan ketika kita bertemu dengan offline gitu. Ketika bertemu dengan offline dan orang tuh ya kita sudah profesional gitu. Cuman di sini adalah di bagian online-nya lah, atau nggak di bagian digitalnya gitu. And then the next-nya tuh adalah visual gitu ya. Visual harus bisa ya ini based on fact juga gitu ya. Ternyata orang Indonesia kan malas yang namanya baca gitu ya. Itu udah fakta gitu, udah fakta, bukan lagi rahasia gitu. Jadi teman-teman bisa kayak itu tuh handling with the visual yang menarik gitu ya. Setidaknya menggambarkan, misalnya ngomongin data, ya udah pakainya infographics gitu ya. Terus ngomongin tentang apalagi itu ya kalau bisa divisualkan aja sih, lebih mudah gitu. Terus gimana sih gitu ya kalau misalnya aku mau sih bikin visual gitu, cuman mungkin masih belum bisa ya. Ini ada alternatif yang teman-teman bisa coba gitu ya. Kalau instead of PPT mungkin kayak teman-teman harus bikin, ngambil asetnya di mana-mana, dan mana-mana gitu. Ini teman-teman bisa coba gitu dari pitch.com. Ini tuh salah satu tools gitu ya. Tools yang ngebantu teman-teman buat bikin deck gitu, deck sales. Tapi di situ banyak banget template gitu, dari mulai visual, dari mulai tipografi, warna dan sebagainya. Ini bagus sih karena jujur aku sering pakai ini tuh ketika ada interview ataupun
dan sebagainya. Ini bagus kalau teman-teman mau coba aja, ini bisa gitu di pitch.com, just for information. Dan yang ketiga udah pasti apa ya, practice gitu, itu udah pasti gitu ya. Kalaupun apa ya, pasti the first tuh pasti nggak baik gitu hasilnya kadang-kadang, tapi nanti mungkin the second sampai akhirnya itu pasti bakal apa, outcome-nya oke lah gitu. Nah, terus getting feedback and making adjustment gitu. Nah, feedback itu bisa didapat ketika teman-teman nanti mungkin provide misalnya kepada supervisor teman-teman gitu ya, ataupun peers teman-teman. Misalnya teman-teman lagi mau latihan nih dengan teman-temannya, apa, sekoleganya gitu. Coba aja misalnya adain satu session misalnya, terus minta feedback-nya ini gimana sih gitu ya. Apakah salah di bagian apa, discovery di awalnya ketika milih kayak ini tuh posisinya orang tuh di mana ya, cool atau warm, atau salah ketika penampilan online sales-nya atau gimana gitu. Jadi setidaknya teman-teman apa ya, dari situ setidaknya kan mendapatkan hal positif gitu ya. Ya ini ada sedikit lah, ini sedikit experience terkait dengan feedback gitu ya. Jadi ketika klien kita dikasih apa ya, klien minta feedback ke kita, ataupun teman-teman kalian apa, ngasih feedback ke kita, setidaknya yang dihasilkan adalah oh ya kita jadi lebih baik lagi lah gitu. Ya, ini sedikit gitu ya, kalau kalau di sisi aku tuh ya ngasih feedback tuh apa ya, pasti dilakukan dan pasti hasilnya seperti lah misalnya oh, oke, you are doing great work, taking feedback, adjusting lalalala gitu. Intinya membuat kita lebih baik lah, feedback nggak ada yang buruk gitu ya. Terus mungkin ini juga, ini ini pengalaman juga sih sebetulnya. Ketika ya sesimpel kayak ini ya, aku coba sharing beberapa apa, points gitu tentang materi gitu ya. Kadang-kadang kita nervous gitu ya. Ya ini salah satu yang teman-teman bisa lakukan. Ini tips sedikit sih sebetulnya. Teman bisa ngelakuin inhale 4 second, hold 4 second, exhale 4 second, hold 4 second. Itu buat ngebuat tenang sih sebetulnya. Jadi suka ini aja sih ketika ngelakuin sales call juga kadang-kadang gitu sih, masih ada deg-degannya gitu. Teman-teman bisa ngelakuin. Ini oke sih. Simple tapi oke, mantap banget. Oke, nah tadi udah mulai apa? Tadi kita udah ngomongin tentang dari awal gitu ya. And then sekarang adalah gimana kita conducting the presentation-nya gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa gitu ya, bisa teman-teman lakukan sebetulnya itu adalah pertama gitu ngelakuin yang namanya hook, teman-teman ya. Hook tuh apa sih? Ya ibaratnya ngebuat orang interest gitu dengan apa, alignment apa, dengan meeting-nya teman-teman gitu ya. Jadi maksudnya pertama udah pasti ngomongin tentang background, itu udah pasti misalnya. Ataupun yang kedua yaitu personal story. Personal story itu lebih kepada kesamaan antara yang di apa ya, kesamaan antara teman-teman dengan calon customer-nya teman-teman gitu. Misalnya adalah kesamaannya adalah, oh pernah menggunakan salah satu produk X gitu ya, misalnya, ataupun dan lain sebagainya. Itu karena apa ya, itu tuh udah ngebuat yang namanya building connection dengan customer teman-teman ya sebetulnya ya. Terus yang kedua gitu, kalau bisa kayak, oh kasih fakta gitu, maksudnya adalah kasih fakta ketika kita mau jump into materi itu kasih fakta gitu. Itu tuh sebenarnya tuh benefit-nya ataupun di luar sana tuh seperti apa gitu kan. Kayak tadi misalnya, oh fakta kenapa sih online sales gitu kan sebetulnya. Oh faktanya X gitu. Terus kenapa produk offering-nya teman-teman tuh harus ditawarkan gitu. Nah, teman-teman bisa kayak research aja, mini research di situ gitu kan. Terus yang ketiga, yang tadi gitu, kita harus ngasih tahu purpose-nya tuh kita mau ngapain di sini gitu. Jadi jelas gitu. Jadi orang-orang tuh ketika masuk tuh, oh jelas kita tuh mau ngapain gitu. Gitu. Nah, ini sama halnya sebetulnya dengan apa ya? Ketika kita bikin konten gitu ya maksudnya, kita juga harus bisa yang namanya engage gitu dengan mereka gitu. Dengan cara simple kayak asking question gitu. Maksudnya ketika ada pertanyaan gitu yang misalnya di benaknya teman-teman bisa ditanyakan, ya terus aja asking question kira-kira seperti apa. Misalnya
apa ya, tentang track record mereka gitu ya, track record ketika career gitu misalnya, terus teman-teman use your empathy lah gitu. Jadi teman-teman kayak sebenarnya mau kenalan gitu dengan mereka gitu, dengan asking question gitu ya. Terus yang kedua, ya use minimal, teks gitu, itu udah pasti, terus use visual aja biar lebih menarik lah gitu. Nah, ini mungkin yang sering didapat ya, mungkin ya untuk teman-teman nih, ini, gimana sih caranya handling, objection gitu ya, maksudnya mungkin, salah satu tantangan di apa ya, di industrinya teman-teman tuh berkaitan dengan ini kan, satu adalah, no budget misalnya, terus yang kedua adalah no match gitu, maksudnya nggak matching dengan, produknya teman-teman gitu ya. Terus no urgency, misal belum butuh gitu ya, no trust gitu, karena belum, oh mungkin, belum tahu nih misalnya dari segi track record seperti apa gitu. Cuman yang teman-teman bisa lakukan adalah kalau misalnya ada di 2 di atas, teman-teman harus bisa yang namanya, personalize gitu ya. Personalize itu maksudnya apa? Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa tahu ini produk product knowledge yang dibuat tadi itu harus bisa match dengan mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang produknya straight misalnya, produknya A nggak bisa dioprek-oprek misalnya dan sebagainya, tapi mungkin ada yang lain yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, seperti itu sih. Terus kalau misalnya yang 2 di bawah, misalnya nggak ada urgency, ya teman-teman harus bisa ngedukasi lah gitu ya, ngedukasi tentang offering-nya teman-teman gitu, buat ke depannya seperti apa, gitu. Jadi, intinya mungkin, personalize sama educate, cuman caranya mungkin berbeda-beda, ini yang bisa teman-teman nanti, latih gitu ya teman-teman ya. Terus yang tadi sebetulnya jadi kita juga ketika mau ngelakuin misalnya mau mendalami suatu issues gitu ya, tentang mereka, ya kalau bisa kayak dilakukan yang namanya follow up question gitu. Misalnya kita, orangnya nanya tentang orangnya bercerita tentang background, terus kita mau misalnya tahu lagi lebih dalam udah berapa lama, ya kita harus tanyain lagi di situ gitu ya, sampai maksudnya mentok gitu. Oh, maksudnya teman-teman udah dapat nih, maksudnya, yang mau didapat itu seperti apa gitu. Intinya adalah kita harus bisa jatuhnya ngepersonalisasi ini orang tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita udah dapat informasi yang jelas gitu. Karena dari informasi yang jelas, nanti kita enak gitu ketika nanti kita ngelakuin offering gitu. Nah, jangan lupa juga gitu ya, maksudnya jangan lupa tuh maksudnya adalah ini ketika nanti kita meetings, what's next-nya gitu. Jadi, ya samalah kayak misalnya kita bikin ya konten yang kemarin ya, ketika kita udah meetings, kita udah ngobrol, kita misalnya udah tahu dan sebagainya, terus teman-teman harus tahu gitu what's next-nya seperti apa gitu, yang bisa diinform ke mereka gitu. Misalnya adalah what's next-nya adalah follow up gitu. Oh ya Pak, misalnya nanti buat next-nya mungkin saya bisa follow up terkait dengan produknya, ataupun terkait katalognya, ataupun yang terkait dengan mungkin next meeting kita adain schedule meeting lagi gitu. Itu kan bisa jadi. Jadi jelas, jadi mulai ada kontennya apa, tadi udah ngobrol, dan di akhir gitu, what's next-nya apa gitu. Nah, terus ketika dari yang tadi udah dicoba kita pelajari gitu ya, and then, post presentation gitu, maksudnya setelah teman-teman ngelakuin presentasi, sebaiknya ngapain gitu ya. Nah, ini ada salah satu yang mungkin bisa dibagiin. Ini udah best practice mungkin ya. Yang ke-1 adalah teman-teman ngelakuin yang namanya follow up gitu. Follow up-nya misalnya dalam 24 jam ataupun 2 kali 24 jam gitu ya. Ataupun berapa, teman-teman bebas gitu. Yang penting adalah follow up. Follow up ini intinya adalah buat kita make sure ini orang tuh, deals atau enggak gitu dengan kita. Kadang-kadang di awal tuh kalau misalnya teman-teman udah book meeting misalnya ngelakuin sales call dan bisa goal, ya itu keren gitu, oke banget gitu udah. And then dan mungkin
for the next-nya mungkin kan kadang-kadang ada yang nggak tertarik dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman harus bisa yang namanya follow up di situ gitu. Karena satu, follow up tuh intinya kita kayak ngingetin, and then yang kedua, kita tuh kayak jatuhnya adalah ini next-nya mau gimana gitu. Itu kan kadang kita nggak tahu nih kalau misalnya calon klien udah kita ini fasenya di seperti apa, ini udah end atau belum gitu kan. Ataupun follow up-nya sendiri bisa jadi kontennya adalah schedule next meeting gitu. Misalnya belum jelas dan sebagainya, ataupun ada yang mau ditawarkan kembali gitu, itu bisa ngelakuin namanya schedule meeting lagi gitu. Nah ini tips lagi ya, ini tools yang bisa teman-teman pakai sebetulnya bagus nih yang namanya Calcom gitu ya, cal.com. Ini tuh intinya kayak teman-teman bisa kayak nge-sharing schedule-nya teman-teman, and then terus calon klien bisa kayak nge-book jadwal kita gitu. Jadi ibaratnya ini tuh bagusnya adalah dipakai ketika kasusnya kita tuh mau menyesuaikan jam kita dengan jam mereka gitu. Kadang-kadang kan kalau meetings itu adalah kita challenge-nya adalah nyamain jam kan susah kan sebetulnya kan. Nah, dengan ini teman-teman sebetulnya bisa ngelakuin kayak, oh aku tuh kosongnya di jam segini segini, terus klien di jam segini segini, terus teman-teman bisa kayak, oh ya mas kalau misalnya misalnya mau meetings mungkin bisa pakai ini share, terus bisa langsung pilih gitu di jam berapa yang mungkin bisa sesuai dengan jamnya mas atau mbaknya gitu kan. Itu kan lebih enak. Jadi kita juga ngerti dengan mereka gitu. Jadi nggak kayak maksa lah gitu ya. Nah, di post presentation juga teman-teman bisa ngelakuin 3 hal ini gitu. Maksudnya adalah misalnya ada ngelakuin free offering misalnya ya. Offering-nya apa gitu, seperti apa. Terus yang kedua misalnya ada ataupun ada diskon limited offering gitu ya. Kalau misalnya produk X misalnya ada diskon sampai akhir Januari ini akhir Agustus ini ataupun awal Agustus ini gitu. Itu teman-teman bisa kayak di apa namanya, dikasih tahu lah gitu ya. Terus yang ketiga ada misalnya limited seat offer, misalnya ya udah free consultation ini berakhir misalnya di akhir Juli ini gitu. Over the next-nya mungkin akan di-charge dan lain sebagainya. Yang penting adalah jatuhnya adalah exclusive offer lah yang bisa teman-teman offer kepada calon clients-nya gitu ya. Ya ini aku mau sharing sih sebetulnya. Jadi waktu itu tuh aku adalah walaupun kita beda industri ya, cuman yang aku mau sharing adalah waktu itu aku adalah nge-share yang namanya free trial gitu. Free trial tuh maksudnya kalau teman-teman yang udah punya misalnya portfolionya udah banyak gitu, misalnya udah teman-teman tuh udah kayak dikenal lah gitu ya dari banyak customer gitu, itu oke lah. Cuman kan pertanyaannya gimana buat yang baru mulai gitu, yang belum punya portfolio gitu ya. Ya teman-teman bisa kayak ngelakuin mungkin yang namanya free trial gitu. Ataupun beberapa yang maksudnya kita udah giving value di awal, tapi itu tuh jatuhnya adalah buat nge-trigger buat mereka untuk subscribe di kita ataupun sign up di kita gitu, daftar gitu ya untuk offering-nya gitu. Seperti itu sih. Ya ini ada salah satu case gitu, ini strategi aku lah gitu, maksudnya ngelakuin free service, entah itu kalau aku kan di sini adalah di bagian desain mungkin. Nah kalau teman-teman misalnya ngelakuin misalnya mini aja, misalnya ngelakuin handle apa biasanya, handle risk assessment, handle sesuatu yang bisa di-offer secara free gitu, ataupun tips-tips misalnya mingguan atau berapa, itu kan lebih menarik ya sebetulnya. Jadi teman-teman udah giving value dulu. Gitu. Nah, terus selanjutnya post presentation-nya adalah ya ngelakuin yang namanya evaluasi sih teman-teman. Jadi maksudnya ngelakuin apa yang works, apa yang enggak gitu. Dari misalnya jadi kayak gini. Oh, misalnya klien X gitu ya. And then ternyata stage-nya di bidang di cold misalnya yang tadi ya. Terus di cold itu ternyata ketika kita ngelakuin A B C D ternyata nggak goal, and then pas post presentation ternyata nggak nge-follow up. Nah, teman-teman harus bisa tahu diagnose diri sendiri ini salahnya di mana ya. Apakah ketika kita ngelakuin presentasinya,
apa kita ngelakuin di awal kita salah mendeteksi nih orang kebutuhannya apa gitu. Kalaupun nggak bisa diagnose, ya teman-teman bisa kayak reach out yang udah pro gitu di sini ya. Mungkin kayak Mas Rio gitu atau Mbak Skisa buat ini nih kira-kira salahnya di mana gitu. And then karena ini jatuhnya kayak apa ya? Evaluasi berkala. And then ya ini kan yang tadi dibilang ya, for insurance carrier CX matter no more than ever. Jadi jatuhnya adalah teman-teman harus bisa ngasih pengalaman yang baik kepada orang ataupun customer teman-teman next-nya gitu ya, potensial customer teman-teman gitu. Ya ini ya kurang lebih dari awal tadi aku udah kayak ngoceh-ngoceh gitu. Intinya apa sih sebetulnya gitu? Intinya adalah teman-teman harus harus tahu understand your audience tuh seperti apa gitu ya. And then teman-teman juga harus bisa apa ya, adapt dengan teknologi yang kita punya nih. Kayak misalnya AI udah di mana-mana gitu ya. Terus bikin PPT udah sangat mudah sekarang gitu. Itu teman-teman harus bisa apa ya, dibantu lah dengan tools itu gitu, belajar sedikit-sedikit. Terus yang kedua, use visual atau personal story teman-teman untuk connect dengan mereka supaya teman-teman apa, jatuhnya adalah ngobrolnya enak gitu ya. Karena kan jatuhnya ketika kita punya kesamaan enak ya, misalnya, oh yang satu misalnya suka bola gitu, yang satu suka bola, terus dia bisa kayak ngobrolin bola mungkin lebih lebih lancar dan maksudnya lebih nyambung dengan mereka kan gitu. Terus yang terakhir adalah communicate clearly, be concise. Jadi intinya adalah teman-teman harus bisa highlight nih benefitnya yang bisa didapatkan oleh orang itu seperti apa gitu ya. Terus kalau bisa, kalaupun teman-teman punya portfolio sebelumnya ataupun customer teman-temannya sebelumnya, ya teman-teman reveal aja di situ. Oh ya, misalnya Pak ini pakai apa offering A misalnya tentang ini dan hasilnya seperti ini. Itu kan sebetulnya lebih lebih memuaskan ya, kayak apa ya, testimonial gitu misalnya ataupun beberapa feedback dari calon customer yang dulu itu kan lebih bagus gitu. Jadi teman-teman kalau bisa seperti itu sih. Gitu. Ya, mungkin seperti itu sih untuk apa apa yang aku bisa share sekarang. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang mau di-sharing terkait pengalamanku mungkin ataupun terkait materinya, boleh mungkin di kolom ini ya. Sorry, di kolom chat. Ada yang mau diskusi mungkin di sini? Halo? Mau tanya Kak? Iya, sorry. Siapa? Aku mau tanya nih. Hmm, Sering banget itu kalau kita udah janjian hmm, untuk GMAT ya, itu ya, kita udah profesional nih, kayak penampilan, terus juga udah koneksi juga stabil. Intinya secara teknikal udah oke dan kita on cam gitu. Tapi ternyata klien kita itu nyambi sama kerjaan lain atau mungkin dia off cam. Nah, kayak gitu tuh gimana kita handle-nya? Kan jadi obrolannya kan nggak fokus gitu. ya. Eh, itu jatuhnya kayak niat nggak niat gitu maksudnya. Kalau kalau aku ya sebetulnya ketika kita ngepresentasi sebetulnya tuh apa ya, jatuhnya adalah kalau tadi nggak fokus berarti cari tempat time yang fokus gitu. Maksudnya yang dia maksudnya janjiannya tuh ketika kita bisa ngobrol gitu. Kalau misalnya jatuhnya janjiannya ketika orang lagi misalnya lagi apa lagi multitasking gitu ya, ya dia maksudnya nggak kena gitu dengan kita yang mau tawarin kan sebetulnya. Jadi kalau kalau dari dari apa ya, my perspektif sih sebetulnya adalah cari jam-jam yang maksudnya ya kita bisa ngobrol gitu. Ataupun kalau misalnya di jam itu ketika dia nggak ada ketika dia ngelakuin multitasking, mungkin bisa schedule next meetingnya lagi gitu, yang maksudnya lebih intens gitu. Oh iya Pak, mungkin kayak sesimpel gini sih Mbak. Oh iya Pak, mungkin tadi mungkin ada yang nggak ke-highlight terkait tentang X-nya, misalnya offering ABC-nya. Nanti mungkin kita bisa schedule call lagi ya Pak. Saya lihat Bapak mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Itu kan lebih enak ya maksudnya. Jadi lebih lebih apa ya?
kita juga nggak mau ngeganggu waktu mereka kan sebetulnya gitu. Gitu sih. Kalau kalau menurut Sisa gimana? Kalau misalnya masukannya seperti itu? Atau emang Hmm. rata-rata emang gitu? Kalau yang sering sih multitasking sih enggak ya Kak, tapi yang sering itu dia off cam. Jadi kita nggak tahu nih body language dia ngerespon presentasi aku tuh gimana gitu. Itu sih Hmm. yang sering tuh aku udah on cam tapi dia off cam gitu. Kadang aku minta bisa off cam nggak? Bisa on cam nggak gitu. Kalau aku tanya, terus dia bilang off cam aja deh sis gitu. Oh, I Bingung see. juga, I see, I bingung see, I juga see. untuk ngeresponnya dan kayak minta dia untuk on cam gitu. Karena kalau off cam kan ya kayak ngomong sendiri, kita nggak bisa ngelihat respon Ya, dia betul. dari ekspresinya gitu kan. Hmm. Itu kalau boleh tahu ketika dia off cam, rata-rata hasilnya seperti apa orang-orang yang off cam? Kita sambil ini aja, sambil Nggak sharing-sharing. closing juga gitu, karena bingung juga nih. Mungkin dari respon secara dia mengungkapkan dari kalimat, Intonasi ya? ya intonasi sih kelihatannya positif gitu. Cuma jadi kayak yakin nggak yakin Jangan, nih. orang Mau orang Indonesia tuh nggak enakan biasanya. ya gitu. Jadi Nah, kayak ini beneran gak sih? Jadi mau di follow up lagi untuk selanjutnya tuh kayak ya, bingung juga mau follow upnya dari mana gitu. next, kalau kalau post presentation udah coba di follow up tapi. Udah ada berapa gitu. Tapi ya ujung-ujungnya juga dia kayak ya belum merasa urgent gitu. I see, I see, I see, I see. Oke, berarti jatuhnya adalah orang-orang apa ya? Off cam bukan sih. Orang-orang itu tuh jatuhnya kita harus punya effort lebih gitu maksudnya ya buat nge-educate mereka. I see, I see, I see. Tapi so far gimana? Ada yang pernah ini nggak? Mungkin sambil sharing-sharing ke yang lainnya. Dari online sales tuh ada yang pernah ini nggak? Convert gitu. Kebanyakan kalau karena aku juga anak rantau ya, jadi teman-teman aku pun Hmm. juga nggak di Jakarta doang, di Kediri ada, terus teman-teman aku juga nyebar, udah ada yang uh, kerjanya tuh di luar Jawa dan lain sebagainya gitu. Untuk presentasi online, so far nggak ada mengalami struggle sih, selama dia itu responsif dan on cam itu aja. Jadi ngerti Oh, gitu I see. gimana mau masuknya. Jadi berapa kali ya dapat itu yang dia off cam, kayaknya nggak banyak sih tapi kayak pernah gitu, kayak dua kali deh kayaknya dapat udah janjian Gmat dianya off cam gitu. Jadi yang itu sih susah aja, kalau sebenarnya bisa nih untuk ngelosingin dia gitu, cuma karena dia Ya. off cam aku nggak ngerti gitu. Ketertarikannya gitu ya. Iya betul. So far selama selama klien aku itu online tuh beberapa kali bisa closing sih gitu. Hmm, 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 hmm. Nice, nice, nice. Iya, paling gimana ya, kita kita juga nggak bisa ngatur mereka gitu ya. Kita kan udah semaksimal mungkin gitu ya ngelakuin prosedurnya ya itu ya bisa bilang cari leads baru lagi mungkin kalau misalnya kita dia. Jatuhnya kita kayak nggak nggak boleh menutup peluang ya cuma di situ doang kan sebetulnya kan. List building lagi lah bisa dibilang. Semangat semangat Siska. Anything mungkin yang lain mau coba didiskusikan lagi? Halo. Oke. Mungkin ada yang mau sharing terkait ini? Mbak Ika, tadi Mbak Ika aku lihat ini ya. Oke, Mbak Irma, Mbak Irvi, Mbak Laila, Mbak Tia. Halo. Coba. Mbak Ika gimana Mbak Ika? Mau coba sharing-sharing Mbak Ika terkait yang sudah dilakukan mungkin secara online. Halo, Laila. Oh, masih mute. Halo. Halo Mbak Ika. Halo. Ya, sorry aku juga soalnya sambil ada Zoom lain juga gitu. Jadi apa Oh, I see.
tadi udah dengerin sih. Cuman sebenarnya kalau dibandingin sama kakak-kakak yang lain, mungkin aku kan masih baru banget tuh, Kak. Jadi untuk yang presentasi sih aku belum belum apa ya belum ada klien yang secara profesional gitu. Sebelumnya itu aku udah pernah punya klien gitu, tapi itu kan temanku ya. Jadi kayak kalau untuk presentasi pun aku tuh lebih lebih gampang gitu, maksudnya untuk ngomong sama dia Mhm. karena kan udah kenal juga gitu kan. Tapi so far sih memang menurutku pribadi, apa yang sudah disiapkan sendiri sama rencana bijak tuh menurutku juga udah apa ya, udah mempermudah kita sebagai, ya sales gitulah untuk, menjelaskan juga kepada klien kita gitu sih. Tapi kalau untuk kayak, secara yang benar-benar profesional yang aku belum pernah tahu orangnya gitu, aku sih belum 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 pernah dapat klien yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk pengalamannya lebih banyak yang lain juga kayak gitu sih, Kak. Cuman I ada see. sih yang aku mau tanya. Boleh, 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 nggak apa-apa. Kita sambil jatuhnya sambil apa ya? Discuss gitu. Oh, tadi struggle-nya Siska begini. Mungkin di sini Kak. Jadi lebih seru lah gitu. Gimana gimana coba? Iya, jadi kan, sebenarnya yang tadi udah dibilang sama Kakak juga kan, orang Indonesia tuh kan nggak enakan ya gitu kan. Betul. Nah, Ya. aku tuh beberapa kali, maksudnya kayak, ketemu orang terus aku berusaha kayak jelasin, apa, tentang Finplan, tentang insurance dan sebagainya gitu kan. Tapi mereka tuh kayak, Hmm. aku merasa mereka itu sebenarnya excited dan mereka tuh pengen tahu gitu, tapi, jenisnya tuh jadi kayak PHP gitu loh kadang-kadang. Iya tapi enggak gitu ya. Iya, tapi enggak gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak mungkin, Ya. tips untuk kayak membaca gestur orang tuh gimana sih kalau dia tuh menolak gitu? Kan beda kalau kita Zoom meeting ya, maksudnya kalau Zoom meeting kan mungkin kayak kita nggak bisa lihat langsung, tapi kan ini kalau lihat langsung tuh, pasti ada perbedaannya gitu loh maksudku. Ada Ya, nggak ya. tipsnya gitu kan? Maksudnya aku bukan yang nggak mau, melanjutkan atau apa, tapi kan, kita juga perlu tahu gitu, oh ternyata orang ini nih sebenarnya nggak minat, tapi ya dia kayak nggak enakan aja gitu sama kita, gitu. Oke, oke, oke. Mungkin bukan tips ya. Mungkin yang bisa dilakuin sih sebetulnya Mbak. Kalau misalnya ngelihat secara online itu kita kan apa ya? Jatuhnya tadi benar sih ngelihat gesture gitu. Maksudnya kita beda lah kalau offline tuh kayak misalnya oh ini tahu nih udah kayak feel-nya tuh kayak ini nggak mau nih orang gitu. Cuman kan susah ya kalau misalnya kita dari apa online kan sebetulnya. Walaupun dia udah smiling gitu. Iya 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 padahal enggak gitu. Sebetulnya kalau ini adalah jatuhnya kan kualitatif ya asumsi kita gitu ya. Cuman yang bisa dilakukan tuh sebetulnya tuh Mbak Ika kayak jatuhnya ini apa ngasih servis yang maksudnya adalah yang bisa langsung dia terima gitu. Servisnya tuh ya bebas ya misalnya entah itu tentang apa risk assessment ataupun misalnya tentang gimana caranya ngatur duit gitu dengan beberapa service itu ya sebetulnya bisa dilihatnya dari situ gitu ini interest nggak ya kalau dilakuin free service gitu ke mereka gitu kalau misalnya dia accept gitu misalnya oh ya mau coba gitu misalnya misal ya ini aku coba cuma berandai-andai teman-teman di sini kreatifnya misalnya bikin kayak misalnya seminggu begitu misalnya tentang plan mereka ataupun apa baik buruknya di bidang finance gitu. Itu kan lebih baik lebih apa ya, terukur gitu maksudnya ketika teman-teman apa offer and then dia accept, oh berarti ada kemungkinan besar dia mau lanjut untuk kita tawarin ketika sign ke offering yang benar-benar insurance-nya gitu. Jadi kayak apa ya? Yang aku sering lakukan tuh kayak free service sih sebetulnya, Mbak. Kalau kita kan service ya bidang jasa ya bukan produk. Gitu. Iya iya, oke. Ya sih, soalnya kan aku ngerasa juga kayak, kalau kita itu kan harus membedakan antara, kita jualan produk sama jualan jasa gitu kan, Kak. Nah, Betul. aku kan sekarang masih karyawan tuh dan aku, kerjanya kan jualan produk gitu. Jadi aku lebih ke langsung modelan itu kan biasa hard selling gitu kan. Nah, Ya, jadi itu sih aku merasa kayak, mungkin kalau untuk, eee bekerja kita yang jual jasa gitu, nah aku tuh masih harus belajar banget gitu, karena ya. ya susah, nggak mungkin langsung aku moro-moro todong orang kan kayak,
ya lu beli Iya. asuransi ya Nong, kayak gitu kan nggak mungkin toh. Nah, Iya. tapi kan maksudnya kita jualannya kan jasanya gitu, makanya mungkin iya bener sih itu tips yang bagus, maksudnya kayak kita jual servis di depan gitulah jatuhnya gitu sih. Iya iya iya. Iya. Adapun kalau kalau misalnya Mbak Ika misalnya apa yang tadi bilang produk atau service, misalnya bikin aja misalnya sering lihat nggak sih Mbak kalau misalnya sekarang tuh ya tau lah PDF online tentang financial yang bisa dia baca ataupun sesuatu gitu yang bisa dilempar and then ngelihat dari situ reaksinya seperti apa gitu. Kalaupun nggak service kan jatuhnya adalah capek ya kita ya harus bisa nge-service mereka ataupun misalnya bikin aja kayak misalnya satu produk PDF tentang keuangan misalnya buat Gen Z ataupun buat kita-kita gitu ya, tips gitu. And then teman-teman di sini bisa sebenarnya creation-nya gampang ya sekarang ya. ChatGPT terus diedit, terus isinya dan sebagainya. Terus lihat dari situ sih sebetulnya reaksinya gitu. Jadi kayak over produk ngelihat gitu ya, and then lihat reaksinya, baru kita nanti bisa nawarin service gitu. Jadi Mbak Ika sebetulnya bisa kayak best practice-nya di produk, kasih produk, habis itu ngelihat selesai gitu. Itu sih. Mungkin bisa dicoba. Kalau online rata-rata gitu sih Mbak, yang aku lihat ya. Mungkin teman-teman di sini juga apa ya, game plan-nya gitu ya. Game tuh cara mainnya gitu ya. Cara mainnya tuh kayak content creator lah, misalnya siapa ya di sini mungkin sering lihat lah gitu. And then mereka tuh pasti over produk online-nya dulu, and then dari situ dia lihat oh ini bagus, and then fit dengan kita. Kadang-kadang jatuhnya dari produk itu kita bisa bikin koneksi dengan mereka gitu. Itu kayak gamenya udah seperti itulah bisa dilihat gitu. Oke Kak, terima kasih infonya. Siap. Semoga ngebantu ya buat the next the next apa cycle-nya gitu. Oke, mungkin the last mungkin ada yang mau coba discuss mungkin tadi seru sih kalau gitu lebih real case-nya. Mbak Irma mungkin mau coba sharing-sharing? Kalau aku sih sebetulnya kadang suka masih maju mundur untuk posting. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalkan udah ngegantung posting, terus tiba-tiba jedanya lama gitu. Hmm. Mhm. Jeda lama banget, terus nanti mulai lagi bingung lagi mesti harus mulai dari mana gitu. Itu sih yang Hmm. masih sering banget maju mundur gitu. Oke. Jadi Oke, berarti yang kemarin ya ini ya, lagi coba iya, eh, lagi coba mulai lagi relate sama yang ditanyain sama Siska minggu lalu kan Kak gitu. Emang mhm. buat mulainya tuh udah banyak mikir Banyak pikir terus dulu. mulai dari mana, terus nanti Ya. lanjutnya kemana, nanti akan dipost jam berapa aja, terus setelah itu udah kejeda tuh mau mulai laginya itu lama lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya sih kalau ya itu awal-awal sih maksudnya ya itu habit sih sebetulnya Mbak kalau misalnya udah Iya, create habitnya enak sih sebetulnya. Jadi yang paling enak tuh ini sih Mbak kalau menurut aku ya kalau misalnya gitu kan jatuhnya kalau kita create posting tuh apa ya sekali posting tuh ya udah gitu kan posting sekali jadi gitu misalnya. iya. Schedule sih kalau menurut aku tuh udah paling enak. Besok. Schedule seminggu gitu misalnya. Schedule seminggu ya udah rilis aja and then sisanya kita cari klien baru gitu. Iya, Gitu sih. iya, Itu paling apa ya? paling relate. Semua orang kayaknya ngelakuin itu sih. Saya pun gitu maksudnya seminggu seminggu teh ya udah aja pasti ada jalan 3 konten naik seret gitu. Sisanya ya kayak ngediam-diam orang dan sebagainya gitu. Jadi lebih efektif lah gitu. Ya, ya Kak, thank you. Iya, kalau misalnya terkait ini udah coba conducting presentation online belum? Eh udah beberapa kali. Em, udahnya itu juga udah ini sih udah apa namanya udah alhamdulillahnya nggak pernah ada yang offline cuma
untuk mau sampai follow up-nya lagi itu, yang itu biasanya yang susah kendalanya. Struggle-nya follow up lagi gitu. Iya, iya, struggle-nya follow up lagi. Nah, entah mungkin, emang presentasi awalnya yang emang kurang tepat atau gimana, jadi pada saat mau kan udah closing, maksudnya udah mau selesai nih gitu, nanti kita janjian lagi Ya, buat meeting lagi gitu. Oh iya, oke oke. Setelah itu pas di follow up lagi, ya udah hilang, entah yang dibilang sibuk lah gitu. Nanti diatur lagi waktunya atau gimana gitu. Itu untuk yang meeting keduanya itu yang kadang-kadang memang susah banget juga buat diajakin, entah ketemu atau, Zoom meeting lagi gitu. ya. Aku boleh nanya nggak? Itu berapa kali follow up? Follow up-nya, nggak banyak sih, 2 sampai 3 kali sih baru. Oh iya sih, udah aman sih. Ya itu kayak kayak aku tuh sering baca-baca juga ya, kayak misalnya 2, 3, 4 kali itu udah kayak udah itu lost interest gitu itu tuh. Udah kayak Mmm. udah bisa dibilang di database Mbak tuh udah oh ya udah ini nggak ada interestnya gitu. Iya, nah habis dari situ, udah juga pernah diajakin, "Ya udah deh ketemuan aja deh," gitu. Mungkin kan lebih enak ya kalau misalkan ketemuan, ya Ya. udah kopdar gitu kan, bahasanya, "Ya udah kopdar aja," gitu. "Oh ya ya, nanti ya," gitu. Kayaknya tuh Hmm. kayaknya kalau kita udah baca baca mukanya dia atau responnya dia tuh, eee, kayak dia udah, apa ya, udah menghindar aja, "Ah, lo pasti mau ini nih," gitu, "Ah, lo pasti pakai jauh ya sih," Iya, gitu. I see, I see, I see. Gitu sih. Iya ya, kebayang, kebayang. Iya. Mungkin gimana Mbak Siska mungkin ada yang mau di-sharing mungkin ke Mbak Irma mungkin. Gimana tuh cara? Iya, Oh, iya. sorry. Tadi Gimana? gimana Kak Ima? Tadi tuh Mbak Irma tuh kan, tadi maksudnya ketika udah ngelakuin follow up-nya tuh ternyata ya? Kadang-kadang dari segi responnya tuh hilang tiba-tiba gitu yang pertama gitu. Yang kedua, ketika offline orang tuh udah kayak berspekulasi kayak wah gue udah mau ditawarin ini nih gitu. Gitu. Mungkin ada tips mungkin dari Mbak Sis kayak ya kita sambil sharing lah di sini gitu ya. Hmm. Jadi maksudnya ketika di follow up gitu orangnya nggak respon gitu Kak Irma atau gimana? Respon, tapi responnya tuh yang menjauh gitu loh, Sis. Jadi, Oh, "Oh iya ya nanti," gitu. Jadi oh ibaratnya kayak gantungin gitu ya? mundur teratur gitu loh. Oh, paham. Jadi dia kayak menolak enggak, iya juga enggak gitu ya. Iya, betul. Ya balik lagi sih emang tipe orang Indonesia kan banyak yang nggak enakan ya. Kayak Kalau enakan. ketemu orang-orang seperti itu yang dia belum bisa firm dengan keputusan dia iya atau tidak, aku sih lebih ke ya udah bangun hubungan dulu sih gitu. Jadi kayak nggak terlalu fokus dengan satu orang itu, ya cari leads lain sambil orang ini nggak Exact. yang aku lepasin gitu aja, tapi kayak lebih bangun hubungan ngomongin di luar asuransi gitu. Misal dia ulang tahun ngucapin, terus dia posting anaknya, kita komen aja, iya anakmu udah usia berapa, sekolah di mana, ya kayak jalin hubungan dulu aja sih, bangun trust gitu. Mungkin dia cuma pengen melihat kita itu, ini si Irma tuh di Prudential tuh ya, sementara doang, coba-coba doang, atau long term sih. Mungkin dia bisa nanti closingnya sama Kak Irma tuh mungkin ya berapa bulan lagi atau mungkin tahun depan gitu. Jadi mungkin ya orang-orang tuh pengen melihat kita tuh konsistensi di industri ini tuh lama nggak gitu sih. Oke. Thank you, Siska. Sama-sama. Ini ini benar ini sih. Maksudnya aku juga pernah ya maksudnya ini right answer sih maksudnya building relationship tuh bener gitu. Ini aku cerita sedikit ya. Building relationship tuh nggak cuman ya kita sebenarnya nginvest kan ke mereka kan. Nginvest buat nanti kita tawarin sebetulnya. Ini tuh ada jadi waktu itu tuh ya. Jadi waktu Januari 2024 aku tuh sama gitu. Jadi leads-nya tuh nggak ya kenalan, and then kita catch up, udah selesai gitu. Jadi kayak udah, oh ini orang gitu maksudnya. And then ketika Januari, Februari, Maret, April, Mei dia orangnya nge-reach out ke aku gitu. Kalau kita udah ngebuat yang satu, oh si Diki itu ini gitu. And then aku bisa reach out karena dia ini gitu. And then bener gitu maksudnya Mei itu ya kita sign client and then ya udah works gitu di situ. And then betul gitu. Maksudnya building relationship itu penting ketika satu ngasih tahu
Irma tuh siapa sih? And then atau nanti ketika kita follow up lagi, kita bisa doing collaboration apa ataupun ngelakuin apa bareng-bareng gitu di situ sih. Gitu mungkin bisa dipelajarin juga buat diterapin juga ke temen-temen nih. Oke sih. Good. Ya, mungkin nambahin dikit aja sih Kak Diki. Ya, Bikin apa ya? Kita itu menjadi top of mind ketika dia mencari asuransi aja gitu. Jadi mungkin caranya ya kita sering konten gitu kan, sharing-sharing tips tentang financial, tentang insurance dan lain ya, sebagainya. Jadi kita nggak pernah tahu kan kejadian apa yang ada di hidup orang yang pernah kita prospek dan betul. ingat nih, oh ya dulu Irma tuh pernah nawarin aku asuransi nih gitu. Mungkin dia habis kejadian Betul. temennya tuh masih muda terus tiba-tiba meninggal tanpa sakit tanpa apa gitu kan jadi ya aku coba deh hubungin Irma lagi ya mungkin kayak gitu sih salah satunya. Jadi sebenarnya ini connect dengan materi kita yang minggu lalu ya Kak. Sambil Ya. personal branding, Setuju. orang-orang tuh jadi ngerti gitu, jadi top of mind gitu. Oh, aku kalau butuh asuransi nanti hubungin Irma gitu. Walaupun ya entah nggak tahu kapan tuh orang bakal Kapan? hubungin gitu. Yang penting kita kayak konsisten aja sih bangun personal branding dan jalin hubungan dengan dia gitu. Setuju. Itu setuju banget sih. Jadi setidaknya kita apa ya? Kalau misalnya orang gitu ya, simpelnya tuh orang ketika reach out kita, and then ya kita misalnya nggak pernah berhubungan, and then sebetulnya bisa ngelakuin hubungan pertamanya itu adalah through the content sebetulnya kan. Through the content itu udah kayak sesimpel, oh ini orangnya, ini backgroundnya ini, and then the next-nya kita bisa ini. Bedain sama misalnya orang yang misalnya belum coba gitu, belum coba untuk nge-building personal brand, pasti lebih berat sih, kalau menurut aku ya. Lebih berat untuk dapat trust-nya aja sih sebetulnya. And then there is plus and minus lah gitu. Kalau misalnya minusnya kita building the personal brand dari awal-awal sekarang, ya satu capek, yang kedua udah nambah kerjaan gitu. Tapi sebenarnya adalah kita lagi ngasih mupuk supaya kita sebenarnya building the trust sih sebetulnya, simpelnya seperti itu sih. Jadi semuanya bisa jadi Raffi Ahmad lah, setidaknya gitu. Tapi dalam scope-nya masing-masing gitu, koneksinya masing-masing. Oke, ayo Mas, boleh Mas kita sharing-sharing lagi Mas, kayaknya seru nih Mas. Halo, Nah, kalau aku sering juga ya di posisinya Mbak Irma, cuma kalau aku menghadapinya lebih ke arah aku biasanya minta kepastian. Jadi oh nice. kayak aku ngomong ke orangnya, kalau kamu emang nggak mau, bilang aja gitu. Aku juga nggak apa-apa gitu, aku nggak maksa. Biasanya aku bilang gitu. Atau ada nih yang diajak ketemuan pun jarang, kayak menghindar sibuk-sibuk. Biasanya aku bilangnya gini, eh ya a- aku nggak aku mau ketemu tujuannya lain loh. Misalnya tujuan apa kek gitu, bukan ngomongin Mhm. asuransi. Emang nggak mau ngomongin asuransi ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kadang-kadang orang yang suka datangnya telat banget gitu, kadang suka aku sindir juga ngomong gini, "Eh, aku sering sih di PHP-in gini apa." Maksudnya, "Nah, jujur aja deh, kamu takut kan gue prospek?" Kadang-kadang aku suka komentar gitu sih. Iya, kayak iya, iya. kayak bener-bener mancing. Emang emang sebenarnya feelingnya seperti apa sih? Biasanya aku langsung tembak, udah deh, kasih keputusan atau kasih kejelasan gitu. Bisa gitu. Di Ada yang kayak, enggak Hmm. kok, emang beneran sibuk, tapi ada yang beneran jujur. Jujur sih, aku emang tadi mau berangkat ke sini ragu-ragu nih, akan ditawarin apa ya sama Harun. Gitu kan. Iya, iya. Benar-benar Cuma setuju. Jadi kayak bodo divalidasi amat gitu ya Mas ya? ya. Kalau aku sih bodo amat, kayak validasi aja. Iya, iya, iya. Jadi Biasanya. nggak ada ngegantung gitu ya Mas ya? Oke, nice. Terus mungkin menggunakan kalimat untuk pertemuannya itu ya seperti yang diajarin Koryo itu, apa namanya, gunakan option, jangan cuma yes no question, tapi gue bisa tanggal tanggal 1 atau gue bisa hari Senin atau hari Selasa, pilih mana gitu loh. Jadi udah kamu kasih option 2, jangan cuma kita bisa ketemuan kapan nih, nanti ujungnya kapan 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 Nggak nggak jadi. jadi.
Gitu sih. I see, I Gampang. see, I see, I see. Oh nice, ini buat inputan nih buat Mbak Irma tuh. Jadi kalau misalnya gantung bisa pakai caranya Mas Hartono nih tadi adalah intinya simple sih. Jadi kayak ngevalidasi, ini tuh lu mau nggak sih? Intinya kayak gitu kan. And then dari situ barulah Mbak Irma bisa kayak, oh ini orang for the next-nya lebih enak di follow up lagi atau ya udah done gitu kan. Selesai gitu kita ataupun nanti for the next-nya. Oke sih mungkin. Thank you Mas Hartono sudah sharing-sharing. Semoga bisa diimplementasiin buat teman-teman lainnya. Oke, any yang mungkin mau di-sharing-sharing teman-teman di sini? Ini saya lebih suka di akhir sih sebetulnya. Bisa dapat pengalamannya. Benar-benar real gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk kelas hari ini. Thank you banget. Ini mungkin tadi setidaknya sekelumit gitu ya dari beberapa pengalaman juga maksudnya terkait ya intinya tuh sebagai ini ada salah satu masukan dari teman juga sih sebetulnya sebasic-basicnya kita harus bisa jualan sih sebetulnya. Jualan tuh dalam artian apakah produk kita ataupun di tempat kita kerja gitu karena jatuhnya kayak basic lah itu kayak basic skill tuh harus bisa jualan. Jualan tuh maksudnya ketika kita apply kerjaan gitu kita harus bisa ngejual skill kita kan sebetulnya kan atau kita ngelakuin offering produk atau service dan sebagainya. Jadi ini adalah journey-nya teman-teman ketika nanti di jualan itu sendiri sih sebetulnya. And then for the next-nya mungkin slide-nya ya ini kita ngomongin tentang LinkedIn ya teman-teman nanti gimana caranya brand your team through LinkedIn. LinkedIn tuh tempatnya ya sosial medianya pekerja lah gitu ya. Gimana cara kita nge-building di sana. And then thank you teman-teman for coming. Semoga materi yang bermanfaat and then bisa diimplementasikan. And then kita ini dulu ya. Dokumentasiin dulu sebentar. Bentar ya. Share sebentar. Oke. Kita open cam sebentar ya teman-teman. Oke. Mbak Irvi mau open cam? Nggak bisa. Oke. Aku coba screenshot ya. Oke, Oke. smile 1, 2, 3, smile. Oke, thank you teman-teman udah datang. See you in the next week and bye-bye. Have a Thank nice you, day. Mas. Bye-bye. Thank you Kak Diki, thank you teman-teman. Thank you.